selamat pagi kepada Ibu atau Bapak yang mendengarkan presentasi saya. Saya Sarajika Koheri akan mempresentasikan perusahaan Office Stamford Teknologi Indonesia. Dimulai dari latar belakang mengenai Stamford Teknologi Indonesia. Jadi mereka ini merupakan lembaga keuangan yang berbasis teknologi dan mereka membuat sebuah aplikasi online yang bernama Pinjam Duit. Ini ada visi, misi, tujuan, dan motonya. Terus ini ada sedikit latar belakangnya dari waktu pendiriannya, terus hari-hari apa aja mereka bekerja, terus ada jumlah karyawannya, dan lokasi perusahaan tersebut. Ini ada struktur perusahaannya yang terbagi dari direksi, operasional, collection, kredit, dan juga jajaran direksi. Kemudian dilanjutkan dengan SaaS analisis dari JP Tower. Jadi JP Tower sendiri ini sudah mengusung konsep redesign dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti water conservation dan energy efficiency. Bahkan sudah tersertifikasi green building. Terus ini ada analisis dari barat, selatan, utara, dan timur. Terus dia itu mataharinya itu dari timur ke barat dan juga anginnya itu dari utara ke timur laut. Nah, ini ada fasilitas pada gedung JP Tower. Yang pertama itu ada window sill, yang kedua itu ada speaker, yang ketiga ada sprinkler, smoke fire detector, di mana titik-titik ini tidak boleh digunakan. Juga ada lampu sensor dan juga ada tersedianya electrical outlet dan titik magnet. Ini ada SWOT dari JP Tower sendiri, seperti dari rencana lokasinya strategis, opportunity-nya itu akan terasa sejuk, weakness-nya itu pohonnya tidak terlalu tinggi, threat-nya itu kemungkinan akan terdapat cahaya matahari yang silau. Jadi kesimpulan dari analisis tersebut, orientasi bangunannya sudah baik, namun harus diperhatikan dari sisi barat ke timur karena itu mendapatkan glare yang cukup tinggi. Terus untuk kebisingannya kemungkinan besar untuk pemilihan lantai yang cukup tinggi itu tidak akan mendengar bising-bising dari suara luar. Terus untuk materialnya mereka sudah menggunakan material yang ramah lingkungan, dan untuk gedungnya sendiri menggunakan lampu sensor dan jendela double glass film untuk mengatasi silang. Terus ini ada flow activity dari divisi kredit, operasional, collection, direktur diikuti dengan direktur utama, resepsionis, tamu, dan komisaris. Ini ada identifikasi masalahnya yang ada 4 identifikasi masalah, diikuti dengan goals, yaitu merancang kantor yang dapat memenuhi setiap kebutuhan anggota perusahaan dan menghadirkan ruang yang dapat meningkatkan kinerja mereka. Terus ini ada tabel kebutuhan luas ruang minimum dari setiap ruang dan berakhir ke totalnya, yaitu totalnya itu 683. Itu udah termasuk sirkulasi. Berikutnya ini ada matriks analisis berdasarkan dari dekat bersebelahan, sedang maupun jauh. Ini ada bubble diagram sirkulasi. Ini ada bubble diagram antar area. Terus ini ada konsep joining yang dianalisis berdasarkan zona bekerja, collab, leisure, dan service. Berikut ini ada joining yang terpilih yang dianalisis berdasarkan akses, sirkulasi, keamanan, dan pencahayaannya. Dilanjutkan dengan konsep grouping yang dianalisis berdasarkan kebutuhan ruang dan juga joining yang terpilih. Ini ada grouping yang terpilih dan dianalisis sama dengan kata kunci yaitu akses, sirkulasi, keamanan, dan pencahayaan. Berakhir ke layout yang terpilih. Terus ini ada teori untuk penyusunan konsep green design. Ini ada mood board-nya, ada konsep maupun style yang ingin diinginkan, dimulai dari citra, konsep citranya, material, bentuk, warna, pencahayaan, dan juga penghawaan maupun ergonomi. Ini ada color dan material board-nya. Terus
Kemudian ini ada Furni dari area kerja karyawan. Ini ada aspek fungsi yang dikumpulkan informasinya berdasarkan aktivitasnya dan apa-apa saja yang mereka butuhkan. Terus ini peletakan dari setiap kebutuhannya. Ini aspek ergonominya. Jadi untuk ergonominya sendiri akan menggunakan meja yang ergonomis dan juga kursi yang ergonomis dengan ukuran yang mendekati ukuran standarisasi dari Ergo. Ini jangkauan untuk pencapaiannya. Ada 3 zona dari tinggi ke rendah dan juga aspek COVID-19. Ini ada aspek teknis dan material dari cabling. Kemudian lanjutkan ke area resepsionis, sama halnya dimulai analisis dari aspek fungsi, dari kebutuhannya apa-apa saja, kemudian ergonominya apa yang harus dicapai agar mereka dapat bekerja dengan nyaman seperti adanya footrest pada area kerja resepsionis. Terus ini untuk cablingnya, dan ini aspek estetis maupun kaitan dengan konsep pada meja resepsionis. Ini ada tampak workstation, resepsionis, dan ini ada berikut ada gambar kerja dari Furninya. Terus ini untuk materi posisi yang dipilih, yang dijadikan untuk presentasi itu lantai, karena lantai yang dipilih itu sudah memperhatikan material yang ramah lingkungan, serta material yang dipilih juga dapat mengurangi kebisingan. Jadi tidak menimbulkan kebisingan. Terus konsep penggunaan warna dan juga pemilihan material dan warnanya juga sudah memenuhi konsep yang diinginkan, yaitu hangat dan natural looks. Ini ada tampak depan office, ini ada tampak potongan warna dari ruang khusus yaitu meeting dan juga resepsionis. Ini ruang meetingnya, perspektifnya dari dari beberapa sisi. Ini untuk perspektif resepsionis dari beberapa sisi dan juga aksonometrinya. Berikut ini ada aksonometri keseluruhan dan penjelasan dari ruang-ruangnya. Nah, kesimpulannya dalam menjawab rumusan masalah itu sudah terjawab dengan baik semuanya. Lalu untuk konsep grand design-nya juga sudah terpenuhi dengan baik, yaitu dari segi pencahayaannya seperti memanfaatkan cahaya yang dari fasad kaca, namun tetap memperhatikan orientasi bangunan, bagaimana untuk mengatasi si glare-nya dengan menggunakan sistem shading, dan juga dari material juga sudah menggunakan material yang ramah lingkungan, dan sudah memasukkan aspek penghijauan yaitu preserve mode dan bambu palm tree yang minim perawatannya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.